Selamat datang di GBI Bukit Sian. Sebelum beribadah, mari simak beberapa informasi berikut ini. Datanglah bersama keluarga dan orang terkasih. Rasakan lawatan kasih dan kuasa Tuhan dalam ibadah dan pertemuan-pertemuan di GBI Bukit Sian. Ibadah Raya Minggu pada setiap hari Minggu. Pukul 7 pagi di Main Hall GBI Bukit Sian. Ibadah Kids, ibadah anak. Pada setiap hari Minggu, pukul 7.30 pagi. Di Upper Room GBI Bukit Sian. Bersamaan dengan ibadah Raya Minggu. Ibadah Youth, ibadah pemuda. Pada minggu kedua dan keempat setiap bulan. Pukul 10 pagi di Main Hall GBI Bukit Sian. Doa malam, pada setiap hari Rabu, pukul 7 malam di Main Hall GBI Bukit Sian. Dan juga melalui Zoom dengan meeting ID yang tertera. Dana Sosial Bukit Sian Family. Dengan Rp50.000 per keluarga setiap bulan. Kita dapat membantu keluarga Bukit Sian lainnya. Dan juga berpartisipasi dalam kegiatan sosial Bukit Sian Family. Pelayanan pastoral lainnya. Seperti pelayanan keluarga, ibadah keluarga, doa khusus, konseling, pendampingan, dan bimbingan rohani. Dapat menghubungi tim Gembalo atau Majelis GBI Bukit Sian. Informasi lainnya akan disampaikan setelah ibadah selesai nanti. Selamat mengikuti ibadah sesaat lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Ya. Kita baca Filipi 1 ayat 6, sama-sama kita berdiri. Kita baca sama-sama mulai. Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, Allah memulai pekerjaan yang baik, lalu dituliskan akan meneruskannya. Ya, akan meneruskannya sampai akhirnya selesai pada hari Kristus Yesus. Dalam terjemahan yang baru, saudaraku, dituliskan sampai akhirnya selesai, ya, sampai akhirnya selesai pada hari Kristus Yesus. Ya, yang menjadi poin pembicaraan Paulus ini adalah, dan kali ini poinnya adalah cara Tuhan akan meneruskannya sampai selesai. Ya, Tuhan punya cara akan meneruskan sampai selesai, tapi juga dibutuhkan kerjasama dari orang-orang percaya. Ya, Tuhan mau meneruskan. Alkitab katakan seperti itu, ya. Tuhan akan meneruskan. Tapi kalau kita tidak meresponnya, kalau kita tidak menyambutnya, maka nggak bisa. Ya. Tuhan mungkin agak memaksa. Ya. Tapi kalau kita tetap nggak merespon, ya nggak bisa. Jadi dibutuhkan respon agar orang percaya bisa mengalami karya Tuhan sampai akhirnya selesai. Perlu respon dari kita agar rencana Allah terwujud, agar rencana Allah menjadi nyata dalam hidup saya, dalam hidup saudara. Allah meneruskannya. Bukan berarti, saudaraku, karena Allah telah memulai pekerjaan yang baik di dalam kita, kemudian kita berpikir secara otomatis pasti selesai, ya, secara otomatis pasti beres. Ya. Saya pernah berpikir seperti itu, saudaraku. Kalau ini rencana Allah, semuanya pasti beres. Ternyata tidak, saudaraku.
Saya yakin ini kehendak Tuhan, pasti semuanya beres. Enggak juga. Ada respon dari saya yang menyambut karya Tuhan yang akan meneruskan sampai akhirnya selesai. Saudaraku, jadi jangan kita berpikir karena Allah yang telah memulai, kemudian secara otomatis semua akan berjalan baik. Maka secara otomatis pasti selesai dengan baik sampai akhir. Tidak, saudara. Dalam rumah tangga, saudara yakin bahwa Allah telah memulainya? Bapak Ibu, yakin Allah telah memulainya? Allah mulai satu pekerjaan yang baik ketika Bapak Ibu saudara menikah. Amin. Lalu apa respon saudara dalam perjalanannya? Saudara bisa seenaknya? Saudara bisa semaunya? Enggak. Bagaimana caranya supaya bisa selesai sampai pada akhirnya? Perjalanan rumah tangga baik terus dalam perjalanannya. Ada respon dari kita yang baik. Ya. Ada respon dari kita yang baik. Kita dengan Tuhan harus merespon supaya berjalan baik, membangun komunikasinya, ngobrol dengan Tuhan. Ini Tuhan maunya gimana? Saya mesti gimana Tuhan dan lain sebagainya. Kepada orang-orang di Galatia, Paulus punya kekhawatiran tentang pekerjaan yang baik yang telah dimulainya itu. Bahwa yang sudah dimulai itu nanti jangan-jangan berakhir tidak baik, berakhir dengan sia-sia. Paulus khawatir untuk orang di Galatia. Untuk orang di Filipi, Paulus yakin. Kan beda ini saudaraku. Lalu untuk orang di GBT Bukit Sion, bagaimana saudaraku? Yakin? Paulus yakin nggak? Kita coba mengira-ngira. Kira-kira Tuhan yakin nggak kita akan bisa berakhir dengan baik dalam perjalanan iman kita? Kalau saudara sendiri yakin? Yakin? Benar yakin? Bangunlah hubungan dengan Tuhan. Respon maunya Tuhan bagaimana? Galatia 4 ayat 11. Paulus punya kekhawatiran? Enggak punya. Ya. Loh, katanya jangan kamu khawatir. Ternyata Paulus punya kekhawatiran ini. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Ya. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Saudaraku, kekhawatiran ini menjadi seperti peringatan untuk kita semua. Peringatan untuk saya dan saudara. Paulus menceritakan keadaan dirinya yang khawatir. Khawatir tentang kondisi rohani orang-orang di Galatia. Saudaraku, ketika saya dan saudara tidak merespon dengan baik apa yang Allah telah mulai, kemudian yang akan terjadi adalah akan berakhir dengan tidak baik. Dan kata-kata Paulus ini adalah sia-sia. Ya. Jadi kekhawatiran Paulus terhadap jemaat di Galatia harus jadi warning buat saya dan saudara. Harus jadi peringatan. Allah nggak kerja secara otomatis di dalam diri kita. Jadi kita yang harus membangun hubungan dengan Tuhan supaya apa yang sudah dimulai tidak berakhir dengan sia-sia. Nah, Paulus juga bicara tentang dirinya. 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Saudara, coba keyakinan yang luar biasa.
Saudara punya keyakinan seperti ini enggak? Amin? Baik, kalau saudara punya keyakinan seperti ini, ayo kita baca sama-sama. Mulai. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Amin. Saudara, aku telah mencapai garis akhir. Namanya apa itu saudaraku? Finish. Namanya kalau manusia? Meninggal. Waktu Paulus menulis ini dia sudah meninggal belum? Ya belum lah dia bisa nulis. Ya. Tapi dia tahu waktunya nggak lama lagi. Dan dia katakan, aku telah mencapai garis akhir. Ya. Dia tulis ini di penjara, saudaraku. Dan beberapa waktu kemudian dia tahu dia akan dieksekusi. Jadi dibilang, saya sudah sampai akhir. Saya bertanding dengan baik. Jadi sungguh Paulus menceritakan tentang dirinya yang telah siap mengakhiri pertandingan hidupnya. Jadi bukan pertandingan badminton, bukan pertandingan lari, tapi saya menuliskan di sini pertandingan hidup. Nah, jadi saudaraku, hidup ini satu pertandingan. Saya punya pertandingannya. Bapak Ibu Saudara juga sedang bertanding dalam perjalanan hidup. Dan banyak saudaraku, ada yang bertanding melawan penyakit, ya kan? Ada yang bertanding melawan ekonomi yang berat. Ada yang bertanding langsung tertuju kepada imannya. Seperti beberapa saudara-saudara kita ada di Sumatera Barat, kemarin ada di Depok, ya. Dia langsung tertuju kepada imannya. Dia bertanding, saudaraku. Bertanding pada imannya dengan perjuangan. Karena yang anak panah itu tertuju kepada imannya. Langsung. Ya, iman kita diganggu oleh ekonomi, betul. Iman kita diganggu oleh penyakit, tapi orang-orang yang saya katakan di beberapa tempat tadi itu langsung, saudaraku. Anak panah itu langsung tertuju pada imannya. Tapi ada juga, saudaraku, yang kita pikir bukan pertandingan, padahal itu pertandingan terberat. Pertandingan melawan diri sendiri. Betul? Ya. Zaman ini itu paling berat, saudaraku. Kalau melawan penyakit, analisa dokter kita terimalah, ya, namanya sudah analisa. Gitu. Lalu kemudian setelah dianalisa harus makan obat, harus operasi dan lain sebagainya. Itu pertandingan, masing-masing bisa menjalani. Tapi ada pertandingan lain, melawan diri sendiri. Pertandingan melawan keinginan, ya, melawan berbagai gejolak di hati, ya. Nggak mau ketinggalan, jangan sampai orang lain lebih dulu tahu atau lebih dulu memiliki, merasa ketinggalan. Namanya apa itu? FOMO, mau duluan, gitu. Dan saudaraku, perjuangan itu, saudaraku, nggak gampang, ya, nggak gampang. Saudaraku, yang paling menang siapa, saudaraku? Iklan, iklan, promosi, itu paling menang dia. Ya, kita lihat, baca, buka rumah makan di sana. Wis, saya mau duluan, jangan orang lain duluan. Ada saudara yang begitu? Ada iklan HP, wah mau duluan. Menangis kepada orang tua. Ini rusak, ini udah lemot ini HP-nya. Gitu ya. Itu perjuangan melawan diri sendiri. Gitu. Itu yang berat, saudaraku.
Secara klasik orang bicara tentang perjuangan melawan diri sendiri itu soal egois, egosentris, umum. Tapi saya melihat sekarang perjuangan melawan keinginan. Ya. Karena keinginan tuh nggak menyangkut orang lain, menyangkut diri sendiri. Apa salahnya sih? Sering kita berpikir begitu ya. Apa salahnya? Apa salahnya sih punya keinginan? Gitu. Saudaraku, nggak salah saudaraku. Keinginan, ambisi tidak salah. Yang salah adalah ambisius. Keinginan yang tidak terkendali, itu yang berat. Nah, pertandingan hidup itu tidak mudah. Paulus katakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Saudaraku, bagaimana perjalanan pertandingan kita? Saya berdoa supaya kita semua bisa bertanding dengan baik. Amin. Ya, kita semua bisa mengakhiri pertandingan yang baik dan mengakhirinya dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir. Ya, kalau garis akhir kita pas hari kedatangan Tuhan, puji Tuhan, kan gitu ya. Tapi kalau garis akhir kita besok malam, jangan sampai tidak siap, kan? Kalau garis akhir kita tahun depan, jangan lengah juga. Artinya setiap saat, setiap waktu, setiap langkah, karena Allah akan meneruskannya bersama kita sampai akhir. Responlah, responlah. Kita bisa berkata, nantilah kalau saya sudah, gitu ya. Beberapa orang berkata, nantilah kalau saya sudah nggak begini lagi, baru saya datang pada Tuhan, baru saya ke gereja, baru saya berdoa. Saudaraku, syukur kalau Tuhan masih kasih kesempatan sampai kata-kata nantilah. Ya. Tapi kalau enggak, saudaraku, garis akhirnya ternyata tinggal 1 meter, saudara. Kan gitu ya. Kan enggak tahu. Jadi disitulah yang perlu kita persiapkan. Soal kedatangan Tuhan kapan? Ya, kita tunggu saja. Tapi lebih tepatnya menunggu garis akhir kita masing-masing. Allah yang sudah mulai, jangan sampai kita lengah di garis akhir. Puji Tuhan. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah capai garis akhir. Nah, ini yang ketiganya. Aku telah memelihara iman. Di sini yang penting. Frasa terakhirnya adalah aku telah memelihara iman. Memelihara iman ini merupakan kunci untuk dapat bertanding dengan baik. Kalau nggak pelihara iman ya nggak bisa bertanding dengan baik. Kalau nggak pelihara iman nggak bisa sampai akhir yang baik. Memelihara iman inilah Bapak Ibu Saudara yang membuat Tuhan bisa meneruskannya. Ya. Karena saya memelihara iman, maka Tuhan bisa meneruskannya. Melanjutkan perjalanan kita bersama Tuhan sampai titik akhir. Nah, di sini saudaraku, kita belajar satu hal lagi dari Paulus, yaitu tentang komitmen untuk memelihara iman. Komitmen untuk memelihara iman. Nah, saudara-saudaraku, agar kita bisa mencapai akhir yang baik, marilah kita mau belajar dari Paulus tentang komitmen memelihara iman. Pagi ini 2 hal akan saya bicarakan. Pertama, dan ini poin ketiga kalau lanjut dari minggu lalu. Poin pertamanya apa saudara minggu lalu? Bertumbuh. Ya. Lalu poin keduanya, setia. Kesetiaan. Nah, poin ketiganya ini saudaraku, komitmen untuk taat kepada Tuhan. Ya. Komitmen untuk taat kepada Tuhan. Baca sama-sama, 2, 3. Komitmen untuk taat kepada Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan.
Saudaraku, komitmen untuk taat adalah sebuah janji. Ya, sebuah janji untuk selalu melakukan perintah Tuhan. Ya, untuk selalu melakukan, untuk selalu, ini penting saudaraku, untuk selalu melakukan perintah Tuhan dan menjauhi larangan-larangan yang ditetapkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, melakukan perintah Tuhan artinya menjalankan semua yang difirmankan Tuhan. Bukan hanya 1-2 perintah saja, bukan hanya 1-2 kali saja, tetapi melakukannya seumur hidup. Ada orang-orang yang merasa sudah melakukan perintah Tuhan karena sudah melakukannya 1-2 kali. Kalau ditanya, kamu orang Kristen ya? Iya. Ke gereja kemana? Ke GBT Bukit Sion. Rajin ya? Rajin ke gereja? Saya ke gereja. Jawabannya bukan dia rajin. Jawabannya apa saudaraku? Saya ke gereja. Ada saudara yang menjawab begitu? Kalau jawaban, ya saya ke gereja, maksudnya apa sih? Rajin Bapak ke gereja, rajin Ibu ke gereja. Iya, saya ke gereja. Untung yang nanya nggak lanjutkan kapan. Ya kan? Itu melakukan perintah 1 atau 2 kali, tapi merasa sudah taat. Nah, komitmen untuk taat itu tidak seperti itu. Ya, melakukan dengan sungguh-sungguh. Lalu saudaraku, apa saja yang dilakukan? Saudaraku, kadang-kadang kita pilih-pilih melakukan yang gampang saja, melakukan yang ringan-ringan saja. Melaksanakan komitmen untuk taat pada Tuhan adalah perjuangan, perjuangan yang panjang. Kalau perjuangan saja bisa 1 kali, betul? Perjuangan saja bisa 2 kali. Tapi pagi ini saya katakan komitmen untuk taat pada Tuhan, pada firman Tuhan adalah perjuangan yang panjang. Seberapa panjangnya, saudaraku? Panjangnya adalah seumur hidup. Udah titik belum? Belum, masih koma saudaraku. Dengan banyak tantangan dan perjuangan. Jadi panjang ini ya. Udah seumur hidup, koma gitu ya. Banyak tantangan dan perjuangan, sudah titik belum? Belum lagi. Gitu ya. Ih, Pak Pendeta, kalau komitmen untuk taat kok ribet banget sih. Jadi sudah seumur hidup panjangnya. Lalu tantangan dan hambatannya banyak. Masih koma lagi. Ada namanya penderitaan. Jadi perjuangan panjang dengan menghadapi banyak tantangan dan penderitaan. Penderitaan itu bukan karena seperti saudara menderita misalnya, apa sih menderita? Ya sakit juga menderita ya. Patah hati. Begitu sakit diem semua, begitu patah hati langsung iya. Terus yang gitu Bapak dan Ibu lagi ya. Berarti itu yang pengalaman dan ya pernah mengalami gitu. Mengalami banyak tantangan dan penderitaan yang seringkali penderitaan itu bisa memisahkan kita dengan Tuhan. Jadi saudaraku, itu penderitaan. Orang yang punya komitmen untuk mempertahankan imannya, dia akan kuat. Dia akan kuat. Dan saudaraku, kapan sih orang-orang Kristen itu jadi kuat? Kapan komunitas Kristen jadi kuat, bahkan bertumbuh? Sejarahnya saudaraku, karena faktor ini saudaraku, penderitaan. Ya. Gereja berkembang dan kuat karena penderitaan. Begitu makmur Eropa,
Gimana gereja di sana? Menurun. Jadi saudaraku, berterima kasihlah kalau saudara mendapatkan berbagai kesukaran. Kata Petrus, itu menguji kemurnian imanmu. Ya. Tapi mungkin kita protes ya gak gitu juga Pak Pendeta, masa menderita terus? Tidak. Ya. Menderitanya bisa terus tapi sukacitanya bertambah-tambah. Amin. Karena ada pemeliharaan dan pertolongan Tuhan. Saudara-saudaraku, ini 1 Samuel 15 ayat 22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengar suara Tuhan? Sesungguhnya mendengar, perhatikan, sesungguhnya mendengar lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba jantan. Saudara-saudaraku, kata yang diterjemahkan mendengar dalam bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Ibrani sema. Jadi sema itu berarti menyimak, merespon, dan bertanggung jawab. Diterjemahkan mendengar. Dan setiap kali Musa berkata, hai bangsa Israel, dengarlah. Maksudnya orang Israel harus melakukan. Nah, menggunakan kata sema. Setiap kali firman Tuhan disampaikan didahului dengan kata-kata sema. Nah, yang berarti ayo simak, respon dengan hati, dan bertanggung jawab. Nah, saudara-saudaraku, jadi bukan hanya bisa mendengar seperti yang kita pahami dengan kata-kata mendengar, bisa mendengar yang artinya tidak tuli, bukan. Jadi maksud Samuel di sini, apakah Tuhan berkenan kepada korban bakaran atau korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Nah, saudaraku, ada saat itu Samuel menegur Saul. Samuel menegur Saul dan dengan menggunakan kata sema. Ya. Kata sema di sini sama seperti kepada mendengarkan, mendengar suara Tuhan. Nah, di sini saudaraku, kata sema dibandingkan, perhatikan ini ya. Kata sema dibandingkan dengan kata korban persembahan. Karena waktu itu Saul menunggu Samuel gak datang-datang, dan Saul melanggar firman Tuhan yang harusnya korban persembahan itu, korban bakaran itu dilakukan oleh Samuel sebagai imam. Tapi karena menunggu lama gak datang, kan jalanannya macet, banyak lampu merah ya. Jadi Samuel lama baru datang, ditunggu-tunggu gak datang. Saul melakukan apa yang menjadi tugas Samuel, hak Samuel, lalu dilakukan oleh Saul. Jadi imam itu mempersembahkan korban bakaran. Raja memerintah rakyat dengan ketentuan-ketentuannya sendiri. Tapi Saul telah melanggar, yaitu melakukan korban bakaran. Nah, jadi saudaraku, sema, mendengar, yang dibilang mendengar tadi, dibandingkan dengan korban yang dilakukan oleh, korban bakaran yang dilakukan oleh Saul. Mana lebih menyenangkan hati Tuhan? Itu pertanyaan pertanyaan Samuel. Apakah Tuhan berkenan kepada korban bakaran yang kamu lakukan dibanding dengan mendengar suara Tuhan? Maksud Samuel, kalau kamu dengar suara Tuhan, kamu gak lakukan itu. Jadi saudara-saudaraku, yang dimaksud dengan ketaatan, yang dimaksud dengan sema, mendengar, menyimak, merespon, bertanggung jawab,
kita gunakan di sini dengan kata-kata taat. Gitu ya. Jadi bukan cuma dengar saja, tapi menyimak, merespon, bertanggung jawab, kita menggunakan di sini kata taat. Maksudnya, apakah ketaatan itu lebih berkenan dari mempersembahkan korban bakaran? Karena yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan Saul bukan korban bakaran. Gitu. Korban bakaran hak dan kewajiban dari imam Samuel. Saudara-saudara, jadi saudaraku, kita membangun ketaatan kita melalui komitmen. Apa yang jadi firman Tuhan untuk kita lakukan? Lakukan itu. Jangan melakukan yang tidak diperintahkan, atau yang diperintahkan tidak dilakukan. Ya. Kadang-kadang orang Kristen melakukan yang tidak diperintahkan. Banyak ya, melakukan yang tidak diperintahkan. Tapi ada juga banyak orang Kristen tidak melakukan yang diperintahkan. Nah, saudara bisa paham itu ya? Ada yang melakukan yang tidak diperintahkan. Saudaraku, saudara pernah nggak melakukan yang tidak diperintahkan? Yang kita anggap baik, gitu. Padahal tidak diperintahkan. Kita lakukan. Tapi yang dilakukan, yang diperintahkan tidak dilakukan. Ini lebih jelas, lebih banyak, gitu. Tapi saya pikir gini, yang diperintahkan saja nggak dilakukan, apalagi yang diperintahkan saja tidak dilakukan, apalagi yang diperintahkan. Yang diperintahkan aja enggak, apalagi yang tidak diperintahkan. Seringkali karena turun-temurun kebiasaan, saudaraku, kita melakukan, kita pikir itu perintah Tuhan. Ibrani 5 ayat 7 dan 8 tentang ketaatan. Yesus itu belajar taat, saudara. Jadi jangan dipikir karena dia Yesus gampang lah mau taat. Enggak. Yesus itu belajar taat. Belajar taat seperti Tuhan Yesus yang walaupun menderita tetap taat. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkan dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Menderita tapi tetap taat. Poinnya saudaraku, komitmen itu untuk taat itu berarti ada kerelaan untuk menderita. Ada kerelaan untuk melakukan perintah Tuhan walaupun menderita. Ya, ada kerelaan untuk menderita karena melakukan firman Tuhan. Gak gampang saudaraku melakukan firman Tuhan kan? Kita tahu dia mengurangi kesenangan kita. Dia mengganggu berbagai keinginan-keinginan kita. Ya. Dia mengurangi kesenangan-kesenangan kita dengan taat. Hari ini, pagi ini, mungkin beberapa saudara merasa terganggu aktivitas pribadinya. Tapi saudara datang, kan saudara sudah menyingkirkan, gitu ya, yang seharusnya menjadi aktivitas saudara. Aktivitas paling enak minggu pagi apa saudaraku? Kenapa kompak ya? Nah saudara, dalam tanda kutip sudah menderita karena harusnya enak tidur jadi tidak tidur. Bisa tidur itu luar biasa saudaraku, tidak bisa tidur itu menderita ya. Tapi saudara mau. Artinya saudara-saudara belajar dari Tuhan Yesus, belajar taat walaupun menderita. Amin. Wah, minggu depan pasti bangun lebih pagi ya. Karena dipuji. Tapi memang sebenarnya itu gitu. Kita merelakan
apa yang menjadi kesenangan, hobi, yang menjadi keinginan-keinginan kita untuk duduk diam di hadapan Tuhan, beribadah. Ada kemauan untuk mendisiplin diri agar melangkah dalam kebenaran firman Tuhan, mendisiplin diri. Kalau tadi menderita, kalau sekali nggak apa-apa, gitu ya, karena masih ada minggu depan. Saya kan minggu ini mendahulukan Tuhan, jadi saya jadwalkan minggu depan, gitu ya. Saya jadwalkan minggu depan. Maksudnya jadwalkan minggu depan tidak ke gereja, maksudnya. Kok mulai ada terus ketawa? Ada yang sudah menjadwalkan minggu depan untuk nggak ke gereja? Kalau itu kegiatan-kegiatan formal lingkungan ya lain soal ya. Itu bagian dari tunduknya kita pada pemerintah. Alkitab juga menyebutkan itu. Ya. Tapi ada yang lain kan? Minggu ini ke gereja. Saya beranggapan saudara rela menderita karena mentaati firman Tuhan. Amin. Jadi bahasanya begini, hari ini saya jadwalkan dulu untuk ke gereja. Ada kata apa tadi saudara? Saya jadwalkan dulu atau jadwalkan sekarang? Saya jadwalkan minggu ini ke gereja. Minggu depan berarti saya jadwalkan untuk tidak ke gereja. Ya. Ini tidak disiplin namanya. Jadi yang poin kedua ini saudaraku, ada kemauan untuk mendisiplin. Pertama, di mana saudaraku? Di kemauan. Ya. Hari ini saya jadwalkan ke gereja, hari depan saya jadwalkan ke gereja, minggu depannya saya jadwalkan ke gereja. Jika sesuatu terjadi, terus kita tidak ke gereja, lain soal ya. Lain soal, karena ada yang tidak dijadwalkan tiba-tiba harus kita lakukan. Karena hidup di zaman sekarang kan seperti itu. Misalnya tidak dijadwalkan, ada orang meninggal dijadwalkan? Nggak ada kan? Tapi bisa terjadi pada salah satu dari kenalan kita, salah satu dari saudara kita, kan gitu ya. Kan tidak dijadwalkan. Nah, ya sudah kalau tidak dijadwalkan. Tapi kita sudah mau mendisiplin diri untuk taat. Ya. Yang paling simpel soal ke gereja lah, ya. Kan ada banyak yang lain yang bisa kita terapkan dalam hidup ini. Soal disiplin waktu, disiplin keuangan dan lain sebagainya. Nah, saudara, ada kerelaan menderita, ada kemauan untuk mendisiplin. Saya mengatakan bahwa itulah harga yang harus kita bayar untuk komitmen taat kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, harga yang harus dibayar untuk sebuah ketaatan. Ketaatan adalah proses yang panjang yang harus kita perjuangkan. Ketaatan adalah proses yang terus berkembang agar kita bisa bertumbuh dalam iman. Kita nggak mau komitmen taat, kita nggak bisa tumbuh dalam iman. Baik, poin berikut yang kedua, ini berarti poin keempat kalau dilanjutkan dari minggu lalu. Komitmen untuk mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Ya, katakan sama-sama, komitmen untuk mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Mengasihi Tuhan bukan titik, tapi koma, dilanjutkan dengan sepenuh hati. Kalau mengasihi Tuhan ya, tapi saya ingin sama-sama kita mulai dengan komitmen ini, mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Mengasihi atau kasih adalah kata-kata yang paling sering diucapkan orang Kristen, baik dalam mimbar gereja maupun dalam obrolan-obrolan orang-orang Kristen. Ya. Mengasihi atau kasih kata-kata yang paling sering diucapkan, baik kasih kepada Tuhan maupun kasih kepada sesama. Pertanyaannya adalah, ya, kalau anak-anak bercanda,
Pirtinyi ini. Pirtinyi ini edilih. Apakah dalam kehidupan sehari-hari kita sudah melaksanakannya? Mudah diucapkan, tidak mudah untuk dilakukan. Kita baca dulu Matius 22 ayat yang sangat populer, ayat 37 sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Nah, ini dia. Dan hukum yang kedua, lanjutnya apa saudaraku? Yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudaraku, inilah hukum kasih. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama itu ternyata punya bobot yang sama. Karena ada kalimat tadi, dan hukum yang kedua yang sama. Ya. Hukum yang kedua yang sama, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Saudara-saudara, artinya mengasihi Tuhan dan mengasihi manusia, bobot atau value-nya sama. Mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan harus diwujudkan dengan mengasihi sesama manusia yang kelihatan. Bahkan Rasul Yohanes berkata, adalah dusta kalau bilang mengasihi Tuhan tapi membenci saudara. Ya. Jadi sama kan? Sama bobotnya, tapi yang satu kepada yang tidak kelihatan, yang satu kepada yang kelihatan. Mengasihi Tuhan dengan tulus mendorong kita menerapkannya kepada manusia. Nah, tadi kan mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, secara otomatis kita bisa menerapkannya kepada sesama manusia. Yohanes 14 ayat 15, saudara. Ini ayat yang pendek. Anak sekolah minggu biasanya ayat hafalan favorit. Ya. Kalau ditanya ingat yang ayat hafalan yang paling diingat, siapa yang pernah sekolah minggu? Ingat nggak ayat hafalan ini pernah disuruh hafal di sekolah minggu? Ayo, Jini, pernah disuruh ayat ini dihafalkan? Iya. Meris juga pernah hafal ayat ini. Ayat pendek tapi tidak mudah dilakukan. Baca sama-sama, 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Amin. Saudaraku, kembali hubungannya dengan tadi ketaatan. Jikalau kamu mengasihi aku, kata Tuhan, kamu akan taat. Kamu akan sema. Kamu akan mendengar dan melakukan dan merespon dan bertanggung jawab untuk apa yang kamu dengar. Inilah kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita bahwa ketika seorang berkomitmen untuk mengasihi Tuhan, ia akan melakukan perintah Tuhan. Bohong kalau bilang mengasihi Tuhan, sayang Tuhan, enggak melakukan firman. Ya. Berat atau ringan perintah itu bukan masalah kalau ada kasih kepada Tuhan. Ada dorongan kasih yang membuat kita sekalipun berat. Saya enggak bilang kalau ada kasih kepada Tuhan melakukan perintah itu mudah, tidak. Ya, sekalipun berat kita mau melakukannya. Ada ilustrasi, saudara, seorang ibu yang sedang sakit, dia minta anaknya. Ibu-ibu, dia punya 3 anak. Ibu-ibu coba jawab, kalau ada kebutuhan yang diminta melakukan duluan, sulung, tengah, bungsu. Ya, bungsu. Kenapa? Ini bungsunya masih kecil ini. Ini Pak Pendeta nanya tapi mengharap jawaban. Yang sulung 15 tahun, yang tengah 12, yang bungsu 8 tahun.
Siapa yang disuruh untuk satu keperluan keluar rumah? Sulung. Ya, udah sulung ya. Sulung, kayak namanya sulung aja ya. Nanti kalau saya bilang Mia kan ada anaknya. Ada nggak nih? Kurang sehat katanya. Sulung, tolong beliin ibu tolak angin. Mama nggak tahu, lagi hujan. Nantilah kalau hujan sudah reda, gitu. Lalu dia pergi lagi ke ruang lain. Tengah, siapa anak tengah di sini? Tengahnya dipanggil. Tengah siapa? Meris ya. Oh itu siapa? Cika. Tengah. Panggil. Tolong beliin mama tolak angin. Gak enak nih, badan mama greges nih. Gak enak. Ya ma, ntar ya. Bukan gak mau, ntar ya. Kan masih hujan. Gitu. Pergi. Si mamanya udah ambil jaket, ambil selimut. Aduh dingin, masuk angin. Akhirnya si bungsu dipanggil. Bungsu dipanggil, bungsu sini. Tolong beliin mama tolak angin. Ya mah, dia ambil payung, dia pergi beli. Gampang gak sih taat itu? Nggak gampang, karena ada hambatan yang tadi namanya hujan, gitu. Yang namanya hujan. Tapi si bungsu mau, gitu. Ini nggak ada hubungannya sulung dan bungsu ya, ini 3 anak aja lah gitu ya, 3 anak. Tapi yang paling kecil ini mau pergi. Dia tahu hujan nggak? Tahu. Itu hambatan. Kira-kira walaupun pakai payung dia basah-basah nggak? Basah lah. Gitu. Ada resiko nggak? Ada. Resikonya dia bisa masuk angin, kan begitu. Tapi dia lakukan. Saudaraku, itu loh. Kenapa dia lakukan? Karena dia mengasihi mamanya dengan sepenuh hati. Yang lain sayang nggak? Sayang loh. Masa ada anak nggak sayang sama mamanya? Nggak ada. Semua sayang. Tapi teruji ketika, nah itu dia saudaraku, teruji ketika ada sesuatu yang seperti hambatan tadi. Nah saudara-saudaraku, sama seperti komitmen untuk taat, komitmen mengasihi juga ada kerelaan untuk berkorban seperti anak tadi. Tidak mudah mewujudkan kasih akan Tuhan ketika kita sedang mengalami keadaan yang sulit. Katakan waktu kita ada persoalan, tapi belum juga Tuhan tolong, kalau yang sakit belum disembuhkan, yang kesulitan keuangan belum diberkati, terus kita harus menunjukkan kasih kepada Tuhan. Itu sulit. Itu sulit. Juga bisa menjadi hal yang berat ketika kita harus menunjukkan kasih kita kepada orang-orang yang telah berbuat jahat, orang-orang yang telah menyakiti kita. Sulit kita menunjukkan kasih kepada mereka. Betul apa betul? Saudara pernah enggak berpikir atau berkata, ngelihat mukanya aja gue sebel? Pernah enggak? Halo ibu-ibu, bapak-bapak, jangan dibilang bapak-bapak enggak pernah. Cuman bapak-bapak itu biasanya lebih bisa mengemas kata ya Pak ya. Dia kan gengsi kalau kelihatan dia nggak seneng sama orang. Ya. Ada aja caranya kan begitu ya. Tapi beberapa orang dia lihat mukanya jadi sebel. Tapi saudaraku, itu semua ujian untuk mewujudkan kasih. Ada orang yang sudah menyakiti, ada orang yang sudah memfitnah, ada orang yang sudah merugikan, ya. Kita harus tetap menunjukkan kasih. Nanti dulu gitu ya. Utang nggak bayar-bayar. Ada kan pengalaman-pengalaman begitu ya. Gitu. Sampai ada di TikTok. Hei, orang yang punya utang. Saya bukan minta uang kamu, saya minta uang saya yang kamu pakai. Kenapa sampai ada kata-kata seperti itu? Ya karena sulitnya meminta kembali uangnya yang
dipakai orang lain. Terus masih harus senyum-senyum kalau ketemu, ya, masih harus ngopi bareng kalau ketemu. Nanti dulu kan gitu ya. Nah, saudaraku, ini dalam kondisi seperti itulah komitmen mengasihi Tuhan itu diuji, ya, diuji. Dan disinilah yang disebut harus ada kerelaan untuk berkorban. Korban apa? Saya sudah jadi korban kan gitu. Saya sudah jadi korban. Korban apa lagi? Korban perasaan, ya. Korban perasaan, korban gengsi, kerelaan merendahkan diri demi mewujudkan komitmen mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Allah akan meneruskan pekerjaan baik yang telah Ia mulai bersama-sama dengan orang percaya. Asalkan kita mau berkomitmen untuk taat dan mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Kiranya Tuhan menolong kita semua bisa menerapkan ini semua walaupun tidak mudah. Baik mengasihi kepada Tuhan maupun mengasihi kepada sesama. Mentaati hal-hal yang tidak mudah untuk dilakukan. Tapi kalau kita bersungguh-sungguh, berkomitmen, pasti Tuhan menolong. Komitmen memelihara iman, membuat kita bisa meneruskan perjalanan hidup sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati. Benar Tuhan. Ajar kami tetap setia, ajar kami tetap taat kepadamu Tuhan. Karena Tuhan sudah mengajar kami, telah meneladani kami. Engkau adalah Tuhan yang tetap taat, Tuhan tetap setia mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pagi hari ini. Sudah mengingatkan kami agar kami punya komitmen untuk tetap taat dan setia mengiring Engkau Tuhan. Kami sadar betul banyak tantangan dan hambatan yang merintangi ketaatan dan kesetiaan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami untuk membimbing kami tetap taat dan setia kepada firman-Mu. Terlebih Tuhan, agar setiap firman yang ditaburkan pagi hari ini kami bisa melakukannya sesuai kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang indah dan menguatkan kami semua. Berkati kami Tuhan, beri kami kemampuan untuk setiap taat dan setia kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, dan membawa keluarga kami tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau pakai lebihan lagi untuk menyampaikan setiap kebenaran firman Tuhan, dan diberkati dengan kesehatan yang baik Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus yang sudah memberkati kami. Haleluya. Bapa di sorga, terima kasih banyak buat berkat Tuhan dalam ibadah ini. Kami mengakhirinya dengan penuh ucapan syukur, dan kami akan pulang dengan sukacita dan damai sorga menyertai kami dalam hidup kami setiap hari. Baik dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, juga dalam aktivitas-aktivitas lainnya. Memberkati korban persembahan yang sudah diberikan untuk kas gereja, memberkati persembahan juga 1/10 ucapan syukur yang dipersembahkan anak-anak-Mu, balas berlipat ganda sehingga Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus, semua yang melayani hari ini, biar Tuhan limpahkan berkat dalam kehidupan pribadi, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, sehingga anak-anak-Mu makin merasakan bahwa Tuhan memperhatikan secara spesial anak-anak-Mu yang melayani Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pimpin kami pulang dengan selamat, sertai dan lindungi kami. Hingga kami bisa menikmati hari ini dan Tuhan semakin dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami saat ini berdoa buat orang tua dari saudara kami yang
selama ini beribadah bersama-sama di sini, yaitu Nina yang saat ini pulang. Kami berdoa buat orang tuanya, buat papanya yang sakit, ulurkan tangan-Mu Tuhan, sembuhkan dia. Haleluya. Nyatakan kuasa-Mu, jadikan Nina berkat di tengah-tengah keluarganya. Juga kami berdoa buat Ibu Yoneka, orang tua dari Ibu Risma dan Bapak Krisman. Tuhan Yesus, kami menyerahkan Ibu Yoneka dalam tangan Tuhan. Tuhan nyatakan apa yang terbaik, dan biar kuasa Tuhan mendampingi dan menyertai. Kuatkan Ibu Risma dan Bapak Krisman dan masing-masing keluarga untuk semakin kuat dan semakin sabar menghadapi keadaan ini, karena Tuhan gak pernah tinggalkan, Tuhan selalu dampingi keluarga Krisman, keluarga Risma. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji bagi Tuhan. Saudara yang kekasih, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara yang kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta persekutuan Roh Kudus serta kita sekarang sampai selamanya. Ini doa kami ya Tuhan, kami alaskan dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Bapak Ibu Saudara, sekian kebaktian, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.